Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan terkait ide bisnis kami yang bernama Sunmore. Next. Sunmore sendiri terdiri dari Natalia Irekeitrouth sebagai CEO, Priscilla Angelina sebagai CMO, dan saya sendiri Salsabila Ainun Mahya sebagai CFO. Next. Sunmore merupakan bisnis yang berjalan di bidang F&B atau food and beverage. Sunmore atau Salad and More merupakan bisnis salad sayur yang menjual berbagai jenis salad dengan komponen dan dressing yang dapat di-custom sesuai dengan keinginan customer. Harganya dipatok juga disesuaikan dengan kustomisasi yang di-request oleh customer. Komponen salad yang disediakan oleh Sunmore meliputi sayuran, protein, karbohidrat, buah, dan kacang-kacangan. Dressing yang tersedia saat ini meliputi Thousand Island, wijen sangrai, dan homemade dressing ala Sunmore. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis berel kanvas dari bisnis Sunmore ini sendiri. Nah, untuk key partnersnya, kami bekerja sama dengan penjual bahan baku dan juga penjual packaging. Nah, untuk aktivitas yang berjalan dalam bisnis ini, yang pertama kami memproduksi salad yang berkualitas, dan yang kedua kami mengikuti bazar atau food festival pada event-event yang ada di Malang. Untuk key resource-nya sendiri, kami memiliki aset fisik atau peralatan yang digunakan saat memproduksi salad sayur itu sendiri. Nah, selanjutnya ada value proposition, yang dimana kami mempunyai 3 value, yaitu yang pertama, produk salad sayur yang fresh dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan jaminan penggantian produk apabila produk diterima dalam keadaan tidak baik. Dan yang ketiga, memberikan serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan dengan memakan makanan yang sehat dan segar. Nah, untuk customer relationship-nya, kami juga memiliki 3, yaitu yang pertama, memberikan penawaran khusus bagi customer yang menjadi member. Yang kedua, menerima kritik dan saran. Dan yang ketiga, memberikan jaminan kesegaran produk. Nah, untuk channels yang digunakan oleh bisnis Sunmore ini sendiri, yaitu melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, untuk customer segmennya, untuk demografik dan geografiknya itu usia berkisar antara 15-45 tahun, tinggal di Kota Malang, dan masih lajang ataupun sudah berkeluarga. Nah, untuk psikografiknya sendiri, sedang mencoba atau sudah menjalankan pola hidup sehat. Dan untuk behaviornya, orang yang menyukai sayuran. Nah, untuk cost structure-nya sendiri, kami mengeluarkan biaya untuk bahan baku, biaya packaging, dan biaya produksi untuk listrik, air, dan lain-lainnya. Dan untuk revenue streams-nya sendiri berasal dari penjualan produk salad itu sendiri. Next. Kami memiliki customer kami memiliki 3 customer persona, tapi saya akan membaca salah satunya saja, yaitu dari Leonie Wulandari, yang dimana untuk demografiknya itu dia berumur 20 tahun, statusnya belum menikah, dan dia seorang mahasiswa dengan jumlah keluarga itu 4 orang, 2 orang anak, dan 2 orang tua. Dia menyukai sayuran, suka ikan, suka tahu, dan suka makanan yang fresh. Sedangkan untuk yang tidak dia suka itu adalah sayur-sayuran yang memiliki rasa yang pahit serta bau yang kurang sedap. Nah, untuk sayur yang tidak segar, dia juga tidak menyukainya. User background-nya sendiri, dia berasal dari Kalimantan Tengah, Kota Sampit, dan saat ini sedang berkuliah di Kota Malang. Nah, untuk motivation-nya itu, dia menginginkan salad sayur yang memiliki rasa enak dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, untuk keinginannya, dia juga menginginkan healthy product dengan sayuran yang segar dan organik, produk yang sampai ke tangan customer tetap fresh, pengemasan yang bagus dan pengiriman yang cepat, serta harga yang tidak overprice. Nah, untuk quotes-nya, dia memiliki quotes kesehatan membawa kebahagiaan. Nah, untuk pain point-nya sendiri, dia tidak ingin makanan tersebut rasanya pahit, harganya mahal, sudah tidak fresh atau berbau, pengirimannya lama, dan pengemasannya tidak baik. Nah, untuk behaviornya sendiri, dia itu melihat review nyata dari pelanggan sebelumnya dan juga melihat rating dari pelanggan sebelumnya. Kemudian pada timeline dan pencapaian bisnisnya, bulan Februari hingga April, membuka bisnis Sunmore dengan sistem PO, menjual secara langsung di beberapa event seperti Car Free Day dan melakukan pemasaran melalui media sosial dan promosi lokal. Kemudian bulan Mei evaluasi review saran dan kritik serta melakukan penyesuaian menu atau layanan berdasarkan masukan tersebut.
Selanjutnya, bulan Juni meningkatkan kualitas bahan baku melalui kerjasama dengan para petani organik atau pemasok sayuran. Kemudian bulan Juli mengubah alur penjualan yang awalnya PO menjadi menerima pesanan setiap hari. Kemudian bulan Agustus meninjau dan mengevaluasi kinerja bisnis setelah perubahan alur penjualan. Dan bulan September membuat strategi pengembangan bisnis selanjutnya. Sekian dari penjelasan ide bisnis kami. Terima kasih.